Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-8 Bumiku, subtema yang kedua Bumiku dan musimnya, pembelajaran yang pertama. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Ayo membaca. Pagi itu daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Simaklah bacaan yang akan dibacakan. Cermati informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Catatlah gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan dalam tiap paragraf pada bacaan. Banjir bukan sekadar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1 sampai 2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Dalam teks agak panjang, biasanya terdapat 150 sampai 200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks,
Temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Presentasikan di depan kelas gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragraf. Sebelum presentasi, tuliskan terlebih dahulu gagasan utama dan informasi penting pada tiap paragraf di peta konsep yang disediakan di bawah ini. Banjir bukan sekadar bencana alam. Paragraf 1, gagasan utamanya penyebab banjir. Informasi pentingnya, peningkatan curah hujan di musim hujan, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih rendah, adanya pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Paragraf kedua, gagasan utama, kesulitan pemerintah. Informasi penting, permukiman liar di bantaran sungai ditertibkan. Pemerintah sudah memperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Paragraf ketiga, gagasan utama banjir dan longsor akibat pembangunan tidak mengindahkan topografi. Informasi penting, pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi membuat rawan banjir dan longsor. Banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Paragraf keempat, dalam bacaan tidak termuat paragraf keempat. Berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan, buatlah sebuah ringkasan singkat tentang bacaan banjir bukan sekadar bencana alam. Ringkasannya, peningkatan curah hujan di musim hujan, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih rendah, adanya pendangkalan dan penyempitan badan sungai menjadi faktor terjadinya banjir. Pemerintah mengatakan permukiman liar di bantaran sungai sulit ditertibkan. Hal ini mendorong penyempitan badan sungai. Pemerintah sudah memperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Tidak hanya itu, pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi juga membuat rawan banjir dan longsor. Banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Ayo membaca. Perhatikan artikel di bawah. Mintalah temanmu membacakan artikel tersebut untukmu. Catatlah kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel yang dibacakan oleh temanmu tersebut. Lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Kompas.com. Banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 Maret 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, siswa SMP Negeri 2 Mojoanyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-terusan sejak Minggu sore, kata Ngateman, penjaga SMP Negeri 2 Mojoanyar, Senin. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojoanyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret 2017 malam.
Bandingkan kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dengan kata kunci dan informasi penting yang ditemukan oleh temanmu. Kata kuncinya banjir, informasi penting, banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 Maret 2017. Banjir menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojo Anyar. Di Desa Kapuhanyar, Kecamatan Mojo Anyar, siswa SMP Negeri 2 Mojo Anyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm. Banjir masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret 2017 malam. Ayo berlatih. Pernahkah kamu bertanya mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Di bawah ini akan disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. 1. Mintalah temanmu untuk membacakan teks bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4. 2. Catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan yang dibacakan tersebut. 3. Bacalah kembali dalam hati bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4 dan garis bawahi dengan gagasan utama yang kamu temukan di tiap paragraf. 4. Cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca bacaan dalam hati. Apakah ada persamaan? Apakah kamu menemukan perbedaan? Lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan temanmu. Ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan, kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini arah dan kecepatan anginlah yang berperan memengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku. Paragraf 1, ada perbedaan musim negara tropis dan subtropis. Paragraf 2, arah dan kecepatan angin yang berperan memengaruhi musim. Paragraf 3, angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati. Paragraf 1, perbedaan musim di negara tropis dan subtropis. Paragraf kedua, arah dan kecepatan angin yang berperan mempengaruhi musim. Paragraf 3, angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Perbedaan musim di bumi disebabkan oleh kemiringan poros bumi.
Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, daerah tersebut sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah musim dingin. Sementara itu di bagian tengah, poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan memengaruhi musim. Demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya, tetap semangat belajar di rumah, tetap berdoa. Terima kasih, salam sehat. Close till I get up. Time is barely on our side.